Oke, kayaknya udah ini udah live lagi ya. Cuma saya nggak tahu ini expire-nya 4 hari lagi, berarti ini entah kesempatan terakhir ya untuk bisa menggunakan apa ini eh, ya teman-teman, ini live yang kedua menggunakan laptop dan sempat terjadi kesalahan teknis ya, kendala teknis tadi. Agak bingung saya, maklum lah ya, saya masih baru di live TikTok ini dan terutama menggunakan software TikTok Live ya, Live Studio. Dan juga eh, saya nggak tahu apakah software ini masih bisa saya gunakan karena di sini tulisannya expires in 4 days ya. Ya, mudah-mudahan nanti masih bisa digunakan ya. Karena ini bagus untuk teman-teman yang di TikTok, jadi bisa belajar bersama saya ya secara online seperti ini dan saya bisa menggunakan laptop ya. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita lanjut saja. Kita mulai dari ini ya, teman-teman. Jadi kemarin ada yang komentar di salah satu video saya, terutama eh, apa meskipun sebenarnya video saya ya yang dikomentari oleh dia itu bukanlah tentang riset ya, tapi karena mungkin beliau tahu kalau saya memang memiliki ini ya, apa namanya, kelas peneliti. Jadi beliau pun eh, menanyakan ini ya, yaitu ini teman-teman, tentang jurnal Sinta. Nah, saya sebenarnya sudah lama menghindari untuk membahas Sinta, bukan karena apa, tapi lebih karena apa ya? Ya saya fokus saya ataupun goal ya ataupun tujuan saya bukan Sinta sebenarnya teman-teman ya. Ya sesuai dengan judul dari apa topik ini ya, atau judul saya di mana-mana itu adalah publikasi Scopus. Sebenarnya itu bidang saya teman-teman. Jadi kalaupun ada teman-teman yang tertarik ya dengan publikasi Sinta, nggak masalah sih, saya juga boleh gitu ya, boleh kita bahas ya. Tapi lebih kepada membahas ya, bukan kepada tips-tips bagaimana bisa terbit ya di jurnal Sinta. Oke, sebentar teman-teman. Kalaupun memang tanya tips ya, gimana ya? eh Jurnal Sinta menurut saya caranya ya untuk bisa terbit itu ya asal Anda kenal dengan editornya, kayaknya mudah untuk terbit ya. Dan terutama itu pengalaman saya pribadi. Kalaupun Anda tidak kenal dengan editor dari jurnal Sinta, mungkin bisa dengan jalur biasa ya, dengan jalur biasa submit begitu ya. Tapi mungkin nanti agak lama nanti ya untuk bisa terbitnya. Begitu. Karena ya jurnal Sinta yang mengelola kan orang-orang kita sendiri ya.
Itu sih kalau tips dan triknya ya, kalau terutama untuk bisa terbit cepat ya, atau istilahnya ada fast track ya. Itu kan sangat lumrah sekali ya di jurnal-jurnal Sinta. Tapi terlepas dari itu, dan mudah-mudahan ya, jurnal-jurnal Sinta yang lain ya, selain yang saya ketahui, atau yang sudah saya ketahui pun ya, betul-betul dia mengelola jurnal itu secara profesional dan juga objektif ya. Jadi meskipun tetap ada praktek-praktek ya harus diakui itu praktek nepotisme begitu ya. Jadi berdasarkan kedekatan antara penulis dengan editornya begitu. Seperti yang sudah saya lakukan, tetap mereka profesional ya. Ya, ketika ada artikel yang disubmit dan ternyata artikel itu berkualitas, artikel itu diterbitkan di jurnal itu. Gitu sih ya. Oke, kita mulai teman-teman. Tadi pemanasan saja. Jadi Sinta, kalau Anda bertanya tentang Sinta, Sinta itu ini ya, singkatan dari Science and Technology Index. Ini ya, Sinta. Oke, jadi memang Indonesia, terutama melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau ini lebih tepatnya di bawah Dikti kayaknya, itu mengikuti jejak indeksasi jurnal yang ada di luar negeri. Kalau yang terkenal ya Scopus dan juga Web of Science atau WOS ya. Jadi Indonesia ikut-ikutan lah. Dan banyak lagi ya indeksasi jurnal yang lain, tapi saya kurang tahu ya. Yang saya tahu ya secara yang terkenal itu adalah Scopus dan WOS ya. Nah, mungkin dengan semangat itu ya biar kualitas jurnal yang ada di Indonesia ini juga meningkat, maka Indonesia pun membuat indeksasi sendiri untuk jurnal-jurnalnya ya. Karena Indonesia ini kan banyak sekali jurnalnya ya. Di sini pun ya, terutama yang sudah terdaftar atau terindeks Sinta ini sudah ada berapa nih? Coba kita lihat. Ini ada statistiknya. Bagus, ini sangat lengkap dan apa namanya? Ini ya, datanya gitu ya, websitenya pun sudah canggih ini ya. Menarik ya, dan apa ya, tampilannya enak dilihat ya, Sinta ini. Ini coba, penulisnya terutama yang sudah terbit di jurnal-jurnal Sinta ini, ya kan ada yang sudah terindeks Sinta, ada juga yang belum ya. Jadi masih banyak jurnal-jurnal di Indonesia yang belum terindeks Sinta mungkin ya. Saya nggak tahu data itu di mana nanti dapatnya ya, terutama jumlah jurnal secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Mungkin di BRIN mungkin ya, saya nggak tahu. Cuman kalau di Sinta ya ini yang sudah terindeks Sinta itu baru 5.000. Mana ini? Ini afiliasi ya. Kalau jurnalnya mana ya? Ini departemen. Oke. Oh ini nih. 9.906. Wah, 9.906 jurnal yang sudah terindeks Sinta. Ya, dan tentunya ya hanya ada di Indonesia ya. Di luar negeri kayaknya tidak ada yang menggunakan indeksasi Sinta ya. Penulisnya sudah 283.023. Afiliasinya ya kampus mungkin ya, ini terutama kayaknya rata-rata dosen ataupun mahasiswa ya yang ada di Indonesia. Departemen ya prodi mungkin maksudnya ya. Terus ini networknya atau jaringannya ada Garuda ya. Saya nggak tahu ini Garuda apa. Rama, ID Menulis, Arjuna, Anjani, Bima ya, dan seterusnya. Jadi penerbitnya ini ada Kemendikbud, Dikti, terus didukung oleh BRIN dan LPDP. Oh, luar biasa ya, LPDP saya juga baru tahu ternyata
Sinta didukung oleh LPDP. Ya, hak ciptanya ini sejak 2020 ya, dimiliki oleh Kemendikbud-Dikti. Itu teman-teman tentang Sinta. Di sini ada keterangannya ya, Sinta is evolving ya, berevolusi, delivering. Saya nggak tahu ya, kalau memang ini hanya untuk di Indonesia ya, jurnal-jurnal di Indonesia, kenapa harus bahasa Inggris gitu? Nah ini pun nggak ada pilihan bahasa ya, terutama bahasa Indonesia. Dari sini aja kalau saya sebagai pengamat ya, orang-orang Sinta ini kok nggak bangga dengan bahasa Indonesia ya. Ya kalau saya jurnal-jurnal Cina saja ya, Cina atau di Kanada itu Prancis ya, ada Prancis, ada Inggris ya. Prancis pun digunakan ya. Kalau jurnal-jurnal Cina meskipun ada bahasa Inggris ya, tapi tetap ada bahasa Cinanya. Nah, ini saran ya buat Bapak Ibu pengelola Sinta di Kemendikbud-Dikti, ini cobalah minimal ada pilihan bahasa ya, pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini ya, harus bangga lah. Ini apalagi Anda di kementerian ya. Masa dengan bahasa Indonesia saja tidak bangga? Dan saya meskipun bidangnya di bahasa Inggris ya, saya termasuk bangga dengan bahasa Indonesia ya, meskipun bahasa Inggris. Bahkan saya lebih cenderung kepada benci dengan bahasa Inggris ya. Karena itu bukan bahasa saya. Bahasa saya bahasa Inggris ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi delivering access, memberikan akses kepada sitasi. Ini juga banyak. Saya kalau membahas apalagi sitasi ya. Kenapa kok para penulis artikel jurnal ini mengejar sitasi? Di lingkup internasional pun ya, di Scopus maupun di POS itu juga sitasi. Meskipun sitasi itu ya dibilang penting sih ya. Tapi apakah penelitian yang baik itu atau yang bagus itu hanyalah artikel-artikel yang disitasi? Itu pertanyaannya ya. Karena kan banyak faktor nanti. Seandainya ada satu artikel ya, mungkin ada seperti saya mungkin menganggap ini artikel ini bagus, menarik dan berbobot gitu ya. Lantas yang mensitasi tidak banyak. Nah, ini kan banyak faktor, Bu. Kenapa kok ini tidak disitasi? Padahal ini sangat berkualitas ya artikelnya, penelitiannya, dan tidak disitasi itu banyak faktor ya. Mungkin ya saya nggak tahu, mungkin bukan karena risetnya atau penelitiannya tidak berkualitas ya, bukan. Bisa jadi bidang yang diteliti ya, topik yang diteliti itu sudah tidak relevan lagi. Mungkin ya. Contoh tentang COVID ya, COVID-19. COVID-19 itu kan sudah selesai. Ya. Jadi bisa jadi artikel-artikel yang membahas tentang COVID-19 itu tidak disitasi lagi. Karena memang sudah tidak ada lagi gitu ya. Konteksnya udah berubah. Nah, jadi bukan berarti artikel-artikel yang sitasinya rendah itu tidak berkualitas. Begitu loh. Nah, meskipun memang ketika sebuah artikel itu disitasi oleh banyak peneliti, banyak orang, bisa jadi gitu ya, artikel itu berkualitas gitu ya. Tapi kan tetap ada variabel-variabel, ada faktor-faktor yang harus kita lihat gitu ya, pertimbangkan gitu ya. Karena ada juga praktek begini Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, ini mungkin ada yang dosen atau mahasiswa, itu sitasi itu dibuat-buat gitu. Dibuat-buat itu maksudnya begini, terutama dosen ya. Jadi mahasiswa disuruh menulis artikel dan mereka disuruh mensitasi artikel dosennya. Ya, padahal nggak nyambung gitu ya. Artikelnya dosen dengan artikelnya si mahasiswa. Nah, ini kan perlu kita kritisi ya, kita perhatikan gitu. Belum tentu artikel yang disitasi itu betul secara
praktiknya kadang asal mensitasi, dan itu salah ya dalam dunia penulisan karya tulis ilmiah, itu salah ya. Sitasi itu harus nyambung, harus sesuai, sekufu gitu istilahnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Memang tujuan dari indeksasi itu diantaranya ya, dan tujuan utamanya adalah pada sitasi. Nah ini expertise ya, expertise kepakaran di Indonesia ya. Sangat Indonesia based banget ya. Nah kalau memang Indonesia, saran saya kepada Bapak Ibu pengelola Sinta dan di Kemendikbud ya, pakai bahasa Indonesia ya. Atau minimal ada pilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Katanya Anda ingin bahasa Indonesia ini go international ya. Tapi prakteknya ini di dalam negeri loh ya. Di dalam negeri sendiri Anda menggunakan bahasa Inggris, aneh ya. Oke, web-based research information system. Nah, ini sistem informasi riset berbasis web. Oke, yang menawarkan akses cepat, mudah, dan komprehensif untuk mengukur performansi para peneliti, institusi, dan jurnal-jurnal di Indonesia. Nah, ini kan jelas ini Indonesia banget. Jadi tolonglah pakai bahasa Indonesia. Sinta menyajikan benchmarks dan analisis identifikasi kekuatan riset masing-masing institusi untuk pengembangan kerjasama kolaboratif dan untuk menganalisa tren riset dan direktori kepakaran. Oke, saya nggak terlalu paham ini maksudnya apa. Oke, jadi ini Sinta teman-teman ya. Oke, coba kita explore lebih jauh ya teman-teman. Nah ini ya Sinta ini mirip dengan ini, coba ya untuk perbandingan teman-teman. Ini Scopus ya, Scopus. Oke, ini dia. Ya, jadi Sinta itu meniru Scopus ya, ini satu. Terus ini juga Web of Science ya, atau Clarivate. Nah ini Anda yang belum terlalu mengenal ya Scopus ataupun Web of Science, ini tampilannya. Ini coba dari sini. Ya, tampilannya sama ya. Nih, coba kalau pengantarnya Sinta seperti itu tadi ya. Sekarang Scopus. Kalau Scopus coba kita lihat. Ya, ini macam-macam isinya. Check access. Check if you have access through your sign-in credentials or via your institution. Okay. Looking for free journal rankings and metrics. Scopus offers free metrics to non-subscribers. Ya. Check out your free author profile. Ya, ini untuk profil penulis secara gratis. Apakah kamu tahu Scopus menawarkan profil kepada penulis-penulis terindeks? Ya, maksudnya penulis-penulis artikel yang artikelnya sudah terbit di jurnal terindeks Scopus, gitu mungkin maksudnya ya. Oke, ya tampilan seperti ini ya kalau di Scopus. Mungkin kalau Anda ada yang penasaran dengan saya, ya tinggal dicari aja ya. Memang kalau di Scopusnya saya belum banyak teman-teman. Tapi kalau di Web of Science ya jangan ditanyakan ya. Coba ini biar oke. Nah ini samarkan aja teman-teman ya afiliasinya. Ini punya saya. Oke, baru satu untuk Scopus. Untuk Web of Science, kalau untuk jurnalnya ya, indeksasi jurnalnya ini ke sini, ke Clarivate. Ya, browse, search, and explore journals index in the Web of Science. The master journalist is an invaluable tool to help you to find the right journal
for your needs across multiple indices. Oke, ya ini bahasanya untuk Web of Science ya. Jadi tujuannya untuk membantu kita mencari jurnal yang tepat ya. Oke, ya spanning itu apa ya yang pas ya, tersebar di berbagai disiplin keilmuan ya, dan juga regional atau wilayah ya. Oke. Curated ya, dikelola oleh tim expert ya, pakar dan seterusnya ya. Macam-macam ya kalau untuk Web of Science. Ini kalau Anda ingin tahu, kalau di Web of Science itu coba sebentar ya. Ya, ini Web of Science seperti ini sih ya. Saya lebih seringnya ya langsung menggunakan search-nya ya gitu ya, untuk ngecek indeksasi dari jurnal. Salah satu contohnya ini ya, Journal of, mungkin ini dulu ya, International Communication. Nah, nggak ada di sini. Bentar ya, kita cari yang lain aja. Journal of Teaching for Education. Kok nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Oh, sorry, kebalik. Journal of Education for Teaching. Nah, ini dia. Ini sudah beberapa artikel saya terbit di sini ya, di Journal of Education for Teaching. Dia terindeks Scopus, dan juga coba kita cek di sini ya. Kalau cari jurnal di mana ya? Ini cari penulis ya. Mungkin sources ya. Oh iya, betul di sini. Coba, ini jurnal-jurnalnya. Ini areanya, coba judul. Oke. Journal of Education for Teaching. Nah, ada di sini ya. Ini ya terindeks Scopus pastinya ya. Site score-nya 7,9. Wah, lumayan tinggi. Terus ini nggak tahu maksudnya apa. Citasinya udah banyak banget, 1654. Dokumennya udah 210. Nah, ini. Jadi jurnal ini teman-teman itu terindeks Scopus dan juga terindeks WOS ya. Nah, itu maksudnya. Kalau di Scopus key-nya, coba key-nya mana ya? Saya jarang-jarang pakai ini kalau ngecek Scopus ya. Saya seringnya pakai ini teman-teman, Simago. Nah, saya paling sering pakai Simago. Simago ini saya nggak tahu apa hubungannya dengan Scopus ya. Apakah satu payung atau berdiri sendiri ya. Dan sering ada perdebatan gitu ya, masalah teknis saja sih. Kalau mau lihat Scopus dari sebuah jurnal, itu ceknya di Simago gitu ya. Dan saya juga dari awal mengenal Scopus itu diawali dari Simago ya. Education for Teaching. Bentar ya. Nah, kayak gini. Jadi tampilannya kayak gini ya, searching, terutama untuk mencari jurnal. Terus muncul seperti ini. Nah, ini kan muncul ya, Journal of Education for Teaching. Kalau di sini ya saya lebih terbiasa di sini ya, Simago. Ini kan lengkap sekali. Penerbitnya dari negara mana? Oh, dari United Kingdom, dari Inggris. Terus area atau bidang keilmuannya apa? Yaitu
social science ya, ilmu sosial, khususnya pendidikan. Penerbitnya Routledge. Nah, begitu. Jadi enak tampilannya, lebih enak begini kalau saya. Ya mungkin karena sudah terbiasa ya. H-index dari jurnal ini lumayan tinggi 50. Ya kan? Terus tipe publikasinya jurnal. Ini ISSN-nya. Terus coverage itu apa ya? Dia terbitnya sudah dari kapan gitu ya. Nah, ini terutama Scopusnya. Scopusnya itu sejak kapan? Di sini sudah tercatat ya 1981 dan seterusnya sampai sekarang 2023. Dan di sini lengkap juga ya, ada link untuk ke jurnalnya. Nah, ini jurnalnya teman-teman ya. Ini beberapa artikel saya sudah terbit di sini. Tinggal cari aja nama saya. Dan saya orangnya apa ya, data pribadi saya memang terbuka teman-teman ya. Jadi di medsos saya aja sangat terbuka gitu ya, tidak ada yang disembunyikan. Jadi Anda pasti tahu ya luar dalamnya saya itu siapa dan bagaimana gitu. Karena ya buat apa ya, saya apa ya, pikiran saya gini, kalaupun nanti di akhirat ya, di padang mahsyar nanti kita akan dibukakan gitu ya oleh Allah gitu. Itu bayangan saya ya. Seluruh aib-aib kita, seluruh ini ya di dunia ngapain juga kita tutup-tutupi gitu kan. Kan lebih malu lagi kalau di akhirat nanti hal-hal yang kita tutup-tutupi gitu ya dibuka terang benderang gitu kan ya. Siapapun Anda yang suka menyembunyikan gitu ya keburukan aib Anda gitu kan, nanti kan di padang mahsyar juga akan ketahuan semuanya. Dan saya membayangkannya nanti di sana lebih malu lagi gitu. Nah, biar nggak terlalu malu di akhirat nanti ya, ya sejak dari dunia kita biasa aja tampil apa adanya aja, ya terbuka saja ya. Jadi seperti data-data pribadi ya, seperti saya siapa, saya kuliah di mana, itu nggak pernah saya tutup-tutupi ya. Paling ya bukan ditutup-tutupi ya, saya tidak menyebutkan secara gamblang gitu ya, dan itu kan ada tujuan-tujuannya. Oke ya, jadi eh, di antara artikel saya yang terbit di jurnal ini teman-teman ya. Sebentar. Fikri Yanda. Nah, kenapa ya kok jadi banyak banget yang muncul? Oke, nggak apa-apa deh. Ya, ini artikel saya yang terbit di Educational Philosophy ya, bersama bimbingan saya. Educational Philosophy and Theory ya. Banyak. Ini nih yang dari Journal of Education for Teaching. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya ada 2 deh yang saya terbitkan di jurnal ini ya. Mana ya satu lagi? Ya, ini yang pertama. Ini nama saya ya. Saat itu saya masih berafiliasi di kampus ini. Saya tidak akan menyebutkan nama kampusnya. Saya sudah nggak ada hubungan lagi dengan kampus itu. Terus mana ya? Ada satu lagi. Pokoknya gitu teman-teman ya. Jadi jurnal ini diterbitkan oleh Routledge ya. Jadi penerbit terkenal. Jadi nggak main-main. Terus Scopusnya, nah ini ya kalau di Simago kan enaknya begini, dan ada skopnya juga ya, ini bagus. Nah ini ada kikinya, jadi jelas ada Q1, Q2. Nah, ini warna hijau artinya Q1, warna coklat itu Q2, warna oranye itu Q3. Nah ini indeks terbaru tahun 2023
jurnal ini Scopusnya itu Q1. Nah, ini ada apa metrik ya, analisisnya, sitasi-sitasinya. Ini jarang saya perhatikan ya, karena nggak terlalu penting. Yang terpenting ini, nah, ada logo Scopusnya gitu. Ini kayaknya Sinta mengikuti ini ya, mengikuti Simago. Jadi ada nama jurnal, terus indeksasinya ya, Q1 ada warna hijau gitu ya. Terus bidang keilmuannya education, ada SJR-nya. SJR itu Simago Journal Rating gitu ya. Jadi mungkin ya rating dari Citasi ya. Ini 1,36. Ini Scopus ya. Saya lebih suka ke sini, ke Simago. Kalau yang di sini, yang di website resmi dari Simagonya, ini kan saya jadi bingung ya. Saya jarang-jarang buka atau ngecek sebuah jurnal, terutama yang Scopus, langsung ke websitenya ya. Nah, ini silakan nanti Anda eksplorasi sendiri aja ya. Ya, ada 7,9. Nah, tadi yang saya sebut ada perdebatan itu ya. Itu tadi ya. Jadi ada yang suka dengan Simago, ada yang lebih suka dengan scopus.com gitu kalau ngecek dari jurnal. Nah, ini penerbitnya bukan Routledge tapi Taylor and Francis gitu ya. Jadi scope-nya juga sama ini, scope dari coverage. Apa? Masa aktifnya gitu ya. Masa aktifnya. Terus subject area-nya mirip-mirip ya, cuma memang penataannya saja yang agak berbeda. Terus skor dari citasinya 7,9. Kalau di Simago tadi kan agak beda ya. SJR-nya mirip-mirip nih, 1,315. Kalau di sini tadi berapa? 1,36. Nah, kalau kata yang mendukung Scopus, website Scopusnya itu katanya lebih up to date katanya gitu ya. Tapi di sini kok masih pakai indeksasi 2022 ya, saya nggak tahu kenapa ini. Padahal indeksasi Scopus sudah 2023. Nah, ini terus mana yang lebih up to date ini? Nah, gitu ya kalau di Scopus. Terus di sini tidak ada gambar-gambar apa kuartilnya ya. Nah, ini coba. Ini apa ini? Persentil. Saya nggak paham. Oh, ini rankingnya ya. Rankingnya 69. Ya, tampilannya berbeda dan kayaknya nggak ada ininya ya. Nggak ada gambar kikinya di sini. Ya, pokoknya gitu teman-teman ya. Jadi ada dua sumber untuk memeriksa apa Scopus dari sebuah jurnal. Nah, kalau di Web of Science itu beda lagi. Di sini nanti tampilannya nama jurnal, penerbitnya gitu ya, Routledge, terus Taylor and Francis, ISSN, lebih simple lagi dia ya. Terus ini, nah ini apa indeksasinya ya. Nah, kalau di Scopus kan ada Q1, Q2, Q3. Kalau di WOS itu seperti ini, Social Sciences Citation Index. Atau biasanya disingkat menjadi SSCI ya, SSCI. Oke, SSCI itu kalau dikonversi ke Scopus ya sama dengan Q1 ya, Q1 Q2 gitu. Dia kalau di WOS itu kayaknya terutama kalau bidangnya ini ya, jadi indeksasinya itu berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, kalau SSCI kan Social Sciences ya, artinya jurnal-jurnal di bidang ilmu sosial. Nah, gitu. Karena pendidikan itu masuk ke ranah ilmu sosial, maka indeksasinya SCI atau Social Sciences Citation Index. Kalau apa? Ya ini sama dengan Q1 Q2-nya Scopus. Yang
lain ya, indeksasi lainnya atau di bawahnya itu disebut dengan Emerging Sources Citation Index. Ini biasanya untuk jurnal-jurnal yang baru mendaftar di WOS biasanya ya, atau Web of Science. Nah, itu dia indeksasi pertamanya, Emerging Sources Citation Index. Emerging Sources artinya ya emerging itu kan berkembang gitu ya, baru gitu, baru muncul. Ya, maka disebut begitu ya. Nah, ini kalau mau dikonversikan ke Scopus itu Q3 atau Q4-nya. Nah, jadi levelnya setidaknya cuma ada 2 ya. Di WOS itu ya, SSCI itu paling tinggi, paling rendah ISCI. Kalau untuk bidang keilmuan yang lain beda lagi ya. Contoh apa? Coba kita matematika ya. Murni. Ada nggak matematika murni? Nah, ini nih ya. Contributions to Discrete Mathematics. Untuk jurnal yang baru ya, baru terindeks itu masih sama ya. Indeksasinya yaitu Emerging Sources Citation Index atau SC. Tapi yang sudah naik indeksasinya itu disebut ini Science Citation Index Expanded ya, SCIE. Nah, gitu. Science ya. Jadi kalau SSCI tadi Social Sciences, kalau ini Science Citation gitu. Index Expanded. Expanded itu kan lebih berkembang lagi gitu ya. Mungkin maksudnya ya indeksasi bagi jurnal-jurnal di bidang ilmu eksak mungkin ya. Secara pemahamannya. Dan memang secara prakteknya jurnal-jurnal eksak, jurnal matematika, jurnal IP, jurnal apa itu namanya teknik ya dan seterusnya itu indeksasinya begini ya, SCIE. Nah, ini yang ada di WOS teman-teman. Terus mungkin saya juga sekalian ya, kita belum seharusnya kita membahas Sinta tapi kayaknya karena masih satu apa ya, masih berkaitan jadi saya bahas juga ini ya teman-teman ya. Yaitu Google Scholar. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan kenapa kok di Google Scholar saya itu apa ya? Coba ya, Anda kalau mencari nama saya di sini, nah, Google Scholar, coba mana ininya? Ya, kalau publikasinya udah muncul ya, banyak sekali di sini. Nah, Google Scholar itu yang saya pahami ya, dia apa inputnya itu secara manual, ya enggak? Kalau secara manual artinya kan ya saya sih males ya, kadang nggak sempat ya untuk memasukkan secara manual. Nah, ini lagi kan harus create profile. Kalau apa? Ini saya udah ada profile sebenarnya ya. Kalau artikelnya udah banyak yang muncul ini teman-teman ya. Nanti bisa Anda cek lagi. Banyak sekali. Cuma tampilan di ininya, sebentar. Kenapa kok harus ngisi lagi ya? Saya malas ngisi-ngisi kayak gini. Ya, gitulah. Jadi kalau apa? Sebenarnya saya sudah punya ya. Oh, kayaknya masih berafiliasi dengan kampus saya yang lama. Dan itu saya udah nggak nggak pernah update lagi teman-teman. Ya, jadi jarang sekali saya mengupdate Google Scholar. Jadi harap maklum karena memang saya mainnya nggak di sini teman-teman ya. Dan apa kalau Anda mencari profil saya ya silakan ke tadi ya ke Scopus ya atau ke Web of Science. Kalau ingin ngecek apa ini namanya profil dari penulis WOS itu bentar ya. Saya sih tahunya ini ya, Publons teman-teman. Nah, ini sign in Publons. Coba kita lihat ya. Nah, ini kayaknya harus masuk ya. Ya sudah kita masuk dulu.
Bentar ya. Dia loginnya agak panjang ya ceritanya. Wah, ini banyak banget yang nge-like ini dari Bujang Pejalan. Wah, terima kasih. Setuju nggak kalau artikel ilmiah itu adalah salah satu bentuk? Oke. Ya, komersialisasi pendidikan. Ya betul ya. Jadi ya publikasi ilmiah itu merupakan apa ini namanya? Ladang bisnis juga biasanya ya. Ya begitulah. Oke. Ini kalau Anda ingin mencari saya bisa juga ya, tapi kayaknya langsung ke profil saya aja. Oh, kenapa ini? Oke, ya ini ya, ini profil saya. Oke. Kalau yang tampilannya search gimana ya? Coba. Dia kalau ingin kalau kita mau searching ya, penulis yang ada penulis Web of Science, WOS itu kayaknya kita harus punya akun dulu ya. Beda dengan Simago ataupun Scopus. Kalau Scopus meskipun kita belum punya akun, itu kita bisa searching apa penulis dari Scopus. Tapi kalau untuk WOS kayaknya kita harus masuk dulu ya. Ini last name. Nah, silakan Anda cari profil saya di sini ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini nggak tahu ya kenapa ada 2 akun. Saya kurang tahu. Kayaknya ini orangnya sama ya. Maksudnya saya juga ini. Atau kayaknya dulu itu saya membuat 2 akun berbeda kayaknya ya. Jadi mohon maaf ya kalau memang ada seperti ini. Kayaknya harus dihapus deh nanti ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya hapus. Cuma kalau Anda ingin cek saya ya ini ya, Yanda Fikri ini. Dokumennya ini ada 23. Nah, silakan Anda klik ya. Oke. Dokumennya ada 23, H indeks saya masih 0 memang ya. Jadi harap maklum juga. Dokumennya udah banyak sekali ya. Nanti silakan Anda cek di sini. Ya, itu teman-teman ya tentang profil apa kepenulisan karya tulis ilmiah saya. Kalau di Sinta, coba saya juga penasaran. Belum pernah saya cek nama saya di sini. Coba kita ya lihat. Oh, tidak ada ternyata. Ya. Padahal saya punya dua artikel di Sinta ya. Yang satu Sinta 2, satu Sinta 6 kalau nggak salah. Satu hal sih ya. Dulu seingat saya ketika pertama kali Sinta ini muncul ya, itu siapapun bisa membuat akun ya. Dan seingat saya dulu saya punya akun Sinta ya. Begitu. Terus ketika ada upgrade seperti ini ya, sudah ada peningkatan website dan seterusnya. Saya coba daftar lagi. Saya terkendala ini teman-teman. Dan kayaknya memang Sinta ini dikhususkan kepada dosen ya kayaknya ya. Ini mungkin juga kritikan dan saran kepada pengelola Sinta dan juga Bapak Ibu Dikti di sana ya, Kemendikbud Dikti. Sebaiknya Sinta jangan diintegrasikan dengan profil dosen ya. Sebaiknya, saran saya begitu. Karena di Scopus dan juga WOS ya, itu kan tidak terbatas kepada dosen. Nah, ini kalau Anda memang meniru Scopus dan WOS ya, harusnya Anda juga begitu. Karena kalau Anda integrasikan dengan profil dosen ya, saya sempat, ini coba saya tunjukkan teman-teman ya. Nah, ini ada registration. Coba kita daftar. Nah, ini. Ya. Jadi kalau
kayaknya nama saya tidak muncul di Sinta itu karena saya tidak memiliki akun ya di sini ya. Nah, ini pertama begini. Statusnya antara lecturer ya. Duh, pakai bahasa Indonesia aja lah Bapak Ibu ya. Jangan pakai bahasa Inggris. Nggak perlu sok ke Inggris gitu ya. Kita orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia lah. Ini gimana ini? Saya nggak tahu ini. Padahal Anda orang kementerian loh ini. Ya, kalau membahas kan kita tujuannya untuk mengglobalkan akademisi kita, nggak, bukan gitu caranya ya. Orang Cina aja dengan bahasa Cina bisa menjadi bisa masuk di komunitas global internasional. Oke, jadi yang pertama status Anda haruslah dosen, peneliti, atau ini foreign lecturer atau researcher. Nah, ini saya nggak tahu ini. Ya, jadi peneliti ataupun dosen peneliti luar negeri. Kalau luar negeri kan nggak punya NIDN ya. Dan ini masalahnya kita harus memasukkan ini ya teman-teman. NIDN dan NIDK. NIDK ini saya nggak tahu. Coba kita cek dulu ya. NIDK. Ya, sama ya. Jadi harus punya nomor induk. Ini teman yang bukan dosen dan apa mungkin tidak punya NIDN, NIDK ataupun NIP. NIP ini kan berarti untuk dosen PNS ya. Nah, coba NIP itu apa ya? Kalau nggak salah nomor induk pegawai ya. Karena saya bukan PNS jadi jarang saya